Coba deh kalian lihat foto anak kecil ini tuh baik-baik. Namanya itu adalah Madison Jamison. Aku nggak tahu sih cara bacanya itu gimana ya. Yang penting namanya adalah Madison Jamison yang masih berumur 6 tahun dan dia lagi berpose kayak dipaksa gitu di tengah hutan. Tapi kalian tahu nggak? Ini adalah foto terakhir yang diambil oleh ayahnya sendiri. Tepat beberapa saat sebelum dia dan keluarganya hilang secara misterius tanpa jejak. Kalau kalian perhatikan baik-baik, sebenarnya mata Madison itu nggak ngelihat ke arah kamera kan baik-baik, malah kayak kelihatannya muka Madison tuh kayak tegang, aneh, pokoknya dia merasa kayaknya tidak seperti anak kecil yang lagi berpose gitu. Justru dia sedang melihat ke belakang ayahnya dengan wajah yang ketakutan dan penuh misterius. Apa sih sebenarnya yang sedang terjadi di hutan tersebut? Hai, selamat datang di channel Nona Salma, dan sebelumnya aku mengucapkan terima kasih karena kalian udah ngeklik video ini. Semoga video ini bikin kamu mikir 2 kali. Jadi malam ini kita bakalan ngebahas tentang misteri yang lagi dar dor. Aduh, mohon maaf ya guys, aku lagi keikutan kakak-kakak mukbang ini loh. Kita bakalan membongkar kasus yang lagi aneh, yang lagi dingin dan lagi menegangkan yang ada di Amerika Serikat, yaitu tentang misteri hilangnya keluarga Jamison. Jadi kita mundur dulu ya ke tahun 2009, tepatnya pada bulan Oktober. Jadi ada seseorang yang bernama Bobby Jamison dengan istrinya yang bernama Sherlyn, dan pastinya dengan anaknya yang sangat menggemaskan yang bernama Madison. Mereka itu lagi jalan-jalan ke sebuah pegunungan di Oklahoma. Oklahoma maksudnya. Jadi sebenarnya tujuan mereka tuh sangat sederhana sih. Kalau kita perhatikan tuh kayak sedih banget guys. Mereka tuh cuma datang ke sana untuk membeli sebidang tanah yang berkisar seluas 40 hektar, dan mereka tuh berencana untuk tinggal di sana. Tapi sebelum mereka berangkat ke sana, dari tetangga-tetangganya juga menyadari kalau keluarga ini tuh kayak bertindak seperti kayak aneh gitu. Dari Bobby dan juga Sherlyn ini, dari beberapa orang yang mengatakan mereka itu ngelihat mereka itu kayak kurus, terus wajahnya pucat, dan beberapa mereka percaya kalau rumahnya Jamison dan Sherlyn ini berhantu. Yang lebih merinding lagi, ternyata Bobby ini pernah mendatangi seorang pendeta dengan menanyakan apakah ada kitab pengusir setan yang dijual bebas. Karena Bobby ini mengklaim ya kalau di rumah dia itu ada 4 roh jahat yang tinggal di atas atap rumah mereka. Sementara sang istrinya itu, dia mengaku kalau dia itu merasa kalau ada seorang penyihir yang lagi mengincar keluarga mereka, dan itu ditulis dari catatan bukunya sendiri. Dan puncaknya itu ada di sebuah rekaman CCTV, di mana rekaman CCTV itu menunjukkan kalau tepat sebelum mereka itu berangkat ke hutan, mereka itu mondar-mandir gitu. Dan mandirnya itu guys, dia tuh mengangkat sebuah barangnya ya ke mobil pick up dia, tapi aneh karena mondar-mandir sebanyak lebih kurang itu 20 kali. Yang anehnya itu gerakan mereka tuh kayak sedang dihipnotis, gerakan itu kayak slow motion gitu. Mereka tuh kayak gak saling menatap, gak saling ngomong, kayak gak kenal. Jadi kayak aneh dong. Masa iya sebuah keluarga, tidaknya kalau misalnya kita angkat barang atau gimana pun, itu pasti kita ada berpapasan atau senyum mungkin sama istri kita atau gimana gitu. Ini emang betul-betul aneh guys. Jadi beberapa hari setelah mereka itu berangkat ke pegunungan, ada seorang pemburu yang menemukan mobil pick up mereka itu terparkir di pinggir jalan setapak di tengah hutan yang sangat terpencil. Pintunya itu terkunci ya, seakan-akan emang gak ada orang di dalamnya. Padahal kan harusnya ada Bobby, ada istrinya, ada anaknya, tapi di sana gak ada sama sekali. Pintunya itu terkunci. Dan yang bikin merinding ketika polisi datang, polisi langsung kayak mengeksekusi lah mobil ini. Dan ketika mereka memecahkan kaca mobil mereka ini, dan yang anehnya itu polisi ini menemukan beberapa bukti yang membuat mereka itu kayak mikir. Karena di dalam mobil tersebut bahkan semuanya itu kayak ditinggalin. Kalau misalnya memang mereka pergi ya, mereka setidaknya bawa dokumen tanah mereka nggak sih? Atau mungkin bawa ponsel mereka, bawa dompet mereka, bahkan ada duit yang jumlahnya itu banyak banget guys di dalam mobil tersebut. Yang paling menyedihkan itu ternyata di dalam tersebut ada anjing yang lagi kelaparan dan kurus kering karena ya namanya dikurung. Dan gak ada asupan makanan yang datang untuk anjing ini. Jadi di situ prihatin banget deh pokoknya kondisi anjingnya. Dan ini bikin kita tuh penasaran lagi ya, dikarenakan kalau misalnya mereka ini dirampok, masa iya duit, terus juga ada ponsel mereka, masa iya nggak dibawa sama perampok ini?
Jadi tujuan perampok ini apa kalau misalnya memang ada perampokan ya? Kalau misalnya ada perampokan ya setidaknya dia pasti ngambil ponselnya nggak sih? Ambil dokumen surat itu, terus juga ada duit yang jumlahnya itu banyak banget di dalam mobil tersebut. Dan yang anehnya lagi ada anjing yang dibiarkan di dalam mobil tersebut. Jadi polisi langsung kayak merasa aneh dan mereka langsung bergerak cepat, langsung menurunkan helikopter dan lain semacamnya untuk mencari jejak dari keluarga tersebut. Tapi anehnya tuh gak ditemukan sama sekali guys. Bahkan anjing pelacak ini pun kehilangan baunya gitu. Jadi dia gak bisa ngelacak. Jadi kasus ini tuh sempat meredup kayak 4 tahun gitu. Tapi pada tahun 2013 kasus ini lagi naik lagi karena ada sebuah penemuan yang sangat janggal, jujur janggal. Ada seorang pemburu yang lagi ke hutan tersebut dan mereka itu sekitar 4 km dari mobil pick up yang ditemukan si si Bobby ini. Nah di situ dia menemukan ada 3 kerangka manusia dan ketika dites DNA itu memang milik Bobby, Sherlyn dan juga Madison. Kematiannya ini betul-betul misterius banget guys, dikarenakan kayak kok aneh banget karena kerangka manusianya tersebut juga itu menghadap ke tangan, kayak tengkurap gitu. Pokoknya dia tengkurap dan sejajar. Ya kan aneh dong kalau misalnya mereka memang meninggal secara seperti itu, tapi kenapa polisi bahkan kehilangan jejaknya dan bahkan anjing pemburu liar itu pun gak bisa nemuin guys. Jadi banyak teori konspirasi yang datang, banyak orang yang bilang kayaknya ada penyihir jahat yang memang dituliskan oleh Sherlyn ini di bukunya mungkin, atau bahkan pengaruh obat-obatan yang mereka konsumsi jadi membuat mereka gila dan lain semacamnya. Atau mungkin ada pembunuhan berencana yang udah dilakukan oleh orang terdekat dari Bobby ini sendiri. Jadi sebelum mereka itu pindah ke hutannya, si Bobby ini pernah datang ke polisi untuk melaporkan ayahnya sendiri kalau ayahnya ini bakalan ngebunuh dia gitu sama istrinya karena masalah bisnis. Juga Sherlyn ini ketika mereka pergi, dia juga meninggalkan kayak 11 halaman surat gitu di depan halaman rumah mereka, berisi tentang kemarahan yang mendalam. Jadi pertanyaannya, apakah mungkin ada seseorang yang membututi mereka, atau mereka dipaksa dan diancam oleh senjata tajam? Dan apakah mereka dieksekusi begitu? Tapi kok masa tega sih guys, karena ada anak kecil loh. Kembali lagi ya, kita di foto Madison yang di tengah hutan itu yang diambil oleh ayahnya sendiri. Dari foto tersebut banyak orang yang percaya kalau foto tersebut bukan diambil oleh ayahnya, tapi diambil oleh seseorang yang asing yang sedang mencegat mereka di tengah hutan tersebut. Disitulah kenapa Madison ini menunjukkan ekspresi yang luar biasa takut guys. Tapi yang buat bingung itu dikarenakan duit mereka itu gak ada lenyap sama sekali. Terus dokumen mereka juga nggak ada lenyap, bahkan ponsel mereka itu ya udah ditinggalin gitu aja. Kalau misalnya memang itu adalah perampokan, kenapa mereka nggak ambil? Jadi untuk kalian kira-kira teori mana nih yang paling masuk akal di kalian? Apakah mungkin memang ada roh jahat? Memang mereka ini lagi dibuntuti ke hutan tersebut, atau mungkin memang ayahnya sendiri guys? Tapi mungkin untuk kalian yang punya teori yang lebih mendalam, boleh kalian komen di kolom komentar. Jadi terima kasih karena kalian udah menonton video ini sampai habis, dan aku harap video ini bakalan bikin kita mikir 2 kali. Aku rasa kita pasti bakalan harus waspada karena kita nggak tahu ada teori ataupun misteri apa yang ada di belakang sana. Terima kasih karena kalian udah nonton video ini sampai habis. Dengan aku Nona Salma, see you in the next video. Bye.